Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Akbar dengan NIM 20.4153. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional sendiri dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian bersama. Dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan yang timbal balik di antara mereka. Sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan, perjanjian internasional sendiri adalah salah satu elemen terpenting dalam perdamaian dan keamanan internasional. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang pesat dan semakin kompleks untuk entitas yang mampu menjadi subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi saat ini mengenal banyak nomenklatur ataupun penyebutan yang merujuk dalam memiliki makna sebagai perjanjian internasional seperti protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, arrangement, agreement, final X, general X, declaration, concordat, dan sebagainya. Sebagai perbedaan di antara nomenklatur tersebut yaitu yang pertama adalah treaty. Treaty itu merupakan perjanjian multilateral ya antara banyak negara yang substansi. Yang kedua konvensi atau konveksi, merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konversi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga wajib negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga adalah adjustment dan arrangement. Kedua istilah tersebut merupakan perjanjian internasional yang biasanya mengatur hal-hal yang khusus bersifat administratif. Yang keempat sendiri adalah Memory of Understanding atau disebut MOU, merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal sehingga bersifat non-legally. Yang kelima adalah deklarasi atau pernyataan, merupakan kesepakatan para pihak yang bersifat umum dan mengatur hal yang pokoknya sehingga biasanya deklarasi bersifat soft law. Dan masih banyak lagi. Walaupun ada banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian dilakukan subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan baik itu negara dengan negara yang suatu perjanjian dibuat dan disepakati oleh pihak yang salah satunya merupakan subjek dari hukum internasional sendiri. Perjanjian internasional contohnya seperti perjanjian yang dilakukan antara individu dan badan hukum dari negara yang berbeda tidak bisa dikatakan sebagai perjanjian internasional walaupun ada unsur lintas negara di dalamnya. Demikian pula contohnya perjanjian yang dilakukan oleh Verensgade Outlands Compact atau FOC pada masa penjajahan dan raja-raja di Nusantara sebelumnya. Definisi dari pasal 2 Konvensi Wina 1969 tersebut merupakan intisari yang diambil dari rumusan definisi perjanjian internasional yang dibuat oleh Sir Gerard J. Fitzmaurice
Morenz, yaitu suatu perjanjian, itu adalah kesepakatan internasional yang diwujudkan dalam satu instrumen formal atau apapun namanya, judul dan sebutannya, yang dibuat dengan antara entitas yang keduanya atau semuanya merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kepribadian nasional atau internasional dan memiliki kapasitas pembuatan perjanjian internasional. Berdasarkan uraian beberapa definisi tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur yang menjadi syarat suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, yaitu yang pertama, perjanjian internasional harus bersifat tertulis agar dapat dibuktikan secara otentik. Yang kedua, perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional, dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak. Yang ketiga, perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Pada prinsipnya setiap perjanjian pasti memuat subjek atau objek yang akan diperjanjikan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.